Oke, di sini ada 4 pinjol yang mundur, mulai menyatakan bahwa dirinya fraud atau bangkrut, dan 1 pinjol yang TKB 90-nya mendekati dari keempat pinjol ini. Dan ada beberapa kasus yang heboh saat ini, yaitu tentang hapus data pada pinjol. Nah, gimana ya cara amannya? Oke, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Kali ini kita akan membahas tentang ada 4 pinjol yang mundur dari peredaran 99 pinjol legal dan 1 pinjol yang TKB 90-nya mendekati dari keempat pinjol yang mundur ini. Dan baru-baru ini ada kasus heboh tentang penghapusan data pinjol. Wow, kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya kita akan mengawali tentang baru-baru ini kasus heboh untuk penghapusan akun. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelumnya saya sudah informasikan untuk mengamankan data kalian di vlog yang ini. Bagaimana caranya buat para galbay, mudah-mudahan sudah kalian lakukan. Biar yang sekarang ini masih merasa dirinya tidak aman, itu merasa agak sedikit, ya walaupun saya galbay tapi saya tahu harus apa. Gitu ya, karena sebanyak sekali sih teman-teman yang mengatakan, Mbak ini aman gak untuk digalbay? Mbak cara aman untuk galbay bagaimana? Mbak bisa nggak kalau saya blokir? Mbak bisa nggak kalau saya hapus aja akunnya? Nah, ini selalu pertanyaan yang sama, walaupun setiap hari sudah kita edukasi, tetapi mereka masih merasa saya belum mendapatkan kenyamanan untuk diri saya ketika saya galbay. Nah, buat teman-teman semua ya, saya informasikan ya, untuk hapus akun yang selama ini sering banyak dipertanyakan, hapus akun itu hanya bisa dilakukan oleh 2 cara. Yang pertama, hapus akun yang dilakukan ketika kalian lunas, yaitu langsung menghubungi adminnya, langsung menyatakan bahwa Mbak, saya mau hapus akun saya ini secara permanen karena saya tidak lagi mau terjerat sama pinjol. Nah, itu bisa dengan cara kalian langsung chat adminnya, atau langsung kontak nomor call centernya, atau langsung kalian hubungi via email ya. Untuk lihat emailnya ada di websitenya. Nah, kemarin teman saya ada mengatakan, saya sudah 3 tahun itu sudah lunas di Kredivo, tapi saya tidak tahu cara untuk menutup akun. Akhirnya saya informasikan, ini nomor telepon CS-nya dan ini nomor alamat emailnya. Sampaikan saya mau menutup akun saya. Karena perlu dicatat, untuk Kredivo dan Shopee paling banyak penipuan dan peretasan akun. Nah, baru-baru ini pagi ini ada tetangga saya yang diretas akunnya karena menerima adanya promo dari Shopee yang mengatakan dia mendapatkan hadiah sebesar 2 juta untuk pembeliannya di toko ini, tapi dengan cara mengklik link-link yang diarahkan. Nah, ini hati-hati ya, menjelang Ramadan Shopee paling banyak penipuan. Kemudian cara yang kedua, dengan cara uninstall langsung dari pengaturan di HP kalian. Sudah pernah saya tunjukkan caranya di vlog saya yang ini, kalian bisa lihat cara mengamankan data kalian. Nah, cuman 2 itu saja teman-teman ya. Selebihnya kalau menggunakan joki, menggunakan apapun itu tidak benar. Jadi perlu diperhatikan lagi, jangan sampai terjerat. Sudah kita uangnya sedikit, terjerat lagi sama hal-hal yang ini, lebih baik jangan lakukan. Ya, udah uangnya cuman pas-pasan, kita harus membayar joki lagi, mending uang pas-pasan ini kita gunakan aja lagi untuk hidup kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-temannya. Kita ke 4 pinjol yang mundur di tahun 2024. Nah, di awal tahun 2024 lah menurut saya ini ya, di bulan Maret. Jadi OJK sudah menyatakan ke-4 pinjol ini mundur dari peredaran semua pinjol-pinjol legal. Nah, sebelumnya kita tahu ya, ada 99 pinjol legal yang memang diakui sama OJK. Nah, sekarang sudah berkurang menjadi 4. Ya, sudah dipastikan karena apa? TKB 90-nya sudah tidak bisa naik lagi sampai detik ini. Nah, ini menunjukkan bahwa semua pinjol di Indonesia itu tidak akan bisa bertahan lama. Sekalipun OJK selalu optimis
optimis bahwa pinjol-pinjol ini akan naik, akan baik, akan bagus karena pinjol ini kan bisnisnya OJK. Karena selama ini kita selalu mendengarkan bahwa pinjol meningkat, pinjol naik, data pengguna pinjol banyak. Nah, sebenarnya kata pengamat politik mengatakan bahwa semua berita-berita tentang pinjol yang mengatakan bahwa pinjol itu naik, pinjol itu bagus, datanya tidak ada yang fraud, itu adalah fata morgana. Karena pada kenyataannya di lapangan banyak sekali orang yang galbay. Nah, itu yang perlu kalian pegang ya. Fata morgana yang memang sengaja diciptakan buat memindset otak kita bahwa oh berarti pinjol ini masih bagus dong, berarti pinjol ini masih baik dong. Nah, itu semua harus kita benar-benar teliti ya. Nah, kita lanjut lagi teman-teman ya, keempat pinjol yang disebut sama OJK sudah mulai mundur dari peredaran 99 pinjol legal. Nah, yang pertama itu adalah Tanifan, yang kedua itu adalah iGrow, yang ketiga Investri, dan yang keempat Modal Rakyat. Nah, keempat pinjol ini digugat sama semua lendernya. Lendernya sudah mengajukan ke pengadilan menyatakan bahwa pinjol-pinjol ini tidak bisa mengembalikan modal yang sudah mereka setor. Nah, jadi di Indonesia selain para lender-lender dari luar negeri yang menanamkan sahamnya di Indonesia, ternyata banyak orang kaya yang memang bermain investasi untuk menanamkan modalnya di para pinjol-pinjol ini. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bangkrutkan pinjol, itu artinya kita membangkrutkan orang-orang kaya di sana. Banyak sekali ya pinjol-pinjol di Indonesia yang lender-lendernya masih orang pribadi. Nah, kalau orang pribadi ini rasa sudah menyetor ratusan juta modal, kalau pinjolnya itu bangkrut, pasti lender ini akan menggugat. Itu kuncinya teman-teman ya. Jadi ayo, kalau memang kalian masih semangat galbay, masih ingin meruntuhkan pinjol-pinjol di Indonesia ini, kalian galbaykan saja. Biar nanti lendernya naik ke permukaan untuk menggugat pinjolnya. Gitu kan teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ada satu pinjol yang TKB 90-nya sudah mulai mendekati dari keempat pinjol ini, yaitu 360 kredi. Nah, ini siapa kemarin yang nanya ya? 360 kredi gimana Mbak kabarnya? Gimana kabarnya ini? Mulai goyang-goyang gak Mbak? Gimana ya Mbak? Nah, ternyata dia sudah mulai menyentuh angka 80%-an untuk TKB 90-nya. Walaupun kita lihat TKB 90-nya di layar dari websitenya itu tinggi, kenyataannya tidak seperti itu. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semua yang merasa, Mbak ini aman gak ya untuk digalbay? Mbak ini aman gak ya? Gimana dengan isi lapangannya? Mulai sekarang hal yang seperti itu kalian hilangkan saja dalam pikiran kalian. Jadi kalau masih mau galbay aja, mindset dalam otak kalian saat ini, saya lebih baik gagal bayar daripada terus-terusan gali lubang tidak akan pernah berhenti. Karena sejatinya informasi yang ada di Indonesia ini, pinjol-pinjol itu naik semuanya, pinjol-pinjol itu meningkat. Itu semua karena efek gaya lubang tutup lubang. Kayak sekarang ini ya, yang paling banyak itu gencar adalah ada Pundi, Shopee, Indodana, Tunaiku. Itu pinjol-pinjol yang mulai gencar-gencar, yang kemarin itu nggak pernah lagi, sekarang lagi. Dan satu lagi itu aku laku peleter, informasinya sudah galbay tahunan sekitar 1 tahun lebih, ditagih lagi sekarang. Terus saya informasi, iya Bu, aku laku peleter lagi naik-naiknya Bu, karena baru diizinkan, baru diaktifkan lagi sama OJK. Nah, itu sekarang naik lagi. Nah, kalau yang gencar-gencar naik lagi, DC-nya menagih kalian, otomatis penggunaan pinjol akan naik. Karena mereka akan mencari cara untuk gali lubang tutup lubang untuk membayar mereka yang mengejar kita. Nah, itulah kenapa pinjol itu kelihatannya naik, padahal sebenarnya pinjol itu tidak baik-baik saja. Nah, mulai sekarang ya teman-teman semuanya, saya sarankan kepada kalian, stop gaya lubang tutup lubang, buat opini masyarakat bahwa pinjol itu tidak baik. Kembangkan di opini masyarakat kita bahwa yang namanya gaya lubang tutup lubang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Buat kalian semuanya yang masih merasa tidak aman, masih merasa pengen hapus data, masih merasa aduh pinjol saya ini udah lama banget, ternyata kok masih gencar-gencarnya ya, udah lama banget ini, kenapa masih ngejar-ngejar juga ya? Ya memang masih ngejar-ngejar ya teman-teman ya, apalagi sekarang ini mulai naik menjelang Ramadan, apalagi nanti mulai puasa dan Lebaran lagi, pasti akan lebih gencar lagi. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih merasa galbay, lanjut aja galbay. Ingat
ingat, kekuatan sebenarnya itu adalah kekuatan kalian. Para gal bayar, buat kalian semuanya, kalau emang merasa belum bisa bayar, utamakan dalam otak kalian lebih baik saya galbay dulu, baru nanti saya selesaikan satu persatu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian untuk hari ini. Semoga menjadi manfaat dan mood booster buat kalian semuanya, serta menjadi kekuatan buat kalian untuk hidup lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.